Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Sukma. Kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu. Nah, dan daripada kita penasaran juga bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Yuk, mari kita simak ceritanya. Tiba-tiba saja terbesit dalam diri Nara rasa penasaran dengan Sukma Abdullah yang tadi pernah ia jumpai. Nara bertanya kepada sosok kakek yang berada di sampingnya. Sukma Abdullah itu orang yang memiliki ilmu apa? Kenapa Sukmanya memancarkan cahaya yang sangat terang benderang? Bahkan wajahnya sangat enak untuk dipandang, tanya Nara yang penasaran. Sosok kakek memberitahu jawaban. Sukma Abdullah merupakan seorang kiai dan orang alim. Dia sudah mencapai puncaknya mahabbah kepada Tuhan dan sekarang raganya sedang santai sekaligus bersikir. Sontak saja Nara terkejut dengan jawaban yang dilontarkan oleh sang kakek. Benarkah? Tanyanya sekali lagi. Sosok kakek itu hanya tersenyum dan menatap wajah Nara. Nara melihat ke arah sekitar dan berharap bahwa Sukma Abdullah masih berada di sekitaran sana. Kamu mencari apa, Nduk? Tanya sosok kakek. Nara tidak menjawab pertanyaan dari sosok kakek tersebut. Ia hanya fokus mencari keberadaan Sukma Abdullah. Kamu mencari keberadaan sosok Abdullah yang pernah kamu jumpai? Tanyanya kembali. Nara menjawab, iya kek, aku mencari keberadaan Sukma Abdullah yang tadi pernah kita jumpai itu. Sosok kakek yang mendampinginya langsung menjentikan jari telunjuknya. Seketika terlihat seperti gambaran televisi yang menampilkan sosok Abdullah. Nara melihat Kiai Abdullah yang sedang duduk bersila sekaligus memegang tasbih dan berzikir sambil menutup kedua matanya. Bahkan Nara melihat sosok Sukma Abdullah yang berusaha masuk ke dalam raganya sendiri. Tiba-tiba saja penglihatan Nara tertuju kepada salah satu makhluk yang mendampingi Kiai Abdullah. Sosok makhluk yang Nara lihat berjenis harimau putih dengan seorang berjubah putih yang sangat tampan dan mudah membawa tongkat. Dengan sigap sosok kakek menghilangkan kembali gambaran tampilan yang ia perlihatkan kepada Nara dalam sekejap dan hanya dengan jentikan jari tangannya saja. Nara bertanya, mengapa dihilangkan, Bah? Sosok kakek itu tersenyum dan berkata, dua penjaganya mengetahui jika kita melihat Abdullah. Sudah, ya tak langsung lenyapkan saja kembali tampilannya. Nara mengetahui dan juga paham yang dimaksud oleh sosok kakek tersebut. Kemudian Nara langsung berjalan-jalan kembali menelusuri ke tempat yang lain. Ternyata dunia Sukma tidak seindah yang dipikirkan. Begitulah celetuk Nara. Nara berjalan menuju ke sebuah tempat yang sangat aneh dan terlihat menyeramkan. Ketika Nara hendak mendekati tempat itu, sosok kakek yang mendampinginya dengan sigap langsung mencegah Nara. Kamu ini mau pergi kemana? Tanya sosok kakek itu. Nara menjawab sekaligus menunjukkan tempat yang ingin ia kunjungi. Aku ingin mau ke sana, Mbah. Aku benar-benar penasaran dengan tempat itu, jawaban Nara dan langsung menunjukkan arah yang ia maksud. Jangan, Duk. Sangat berbahaya jika kamu itu pergi ke sana. Sosok kakek yang mendampinginya langsung memberikan larangan dan sedikit peringatan kepada Nara. Seketika Nara terdiam sejenak dan memiliki perasaan atau feeling yang tidak enak. Nara benar-benar penasaran dengan tempat yang ingin ia kunjungi, tetapi di sisi lain Nara juga sangat penasaran dengan larangan yang diberikan oleh leluhurnya. Nara menghentikan langkah kakinya dan beralih menjauh dari tempat yang ingin ia dekati. Lebih baik aku menuruti perintah dari leluhurku agar tidak celaka, batin Nara bergumam. Tiba-tiba saja bulatan cahaya putih muncul di hadapan Nara. Ayo, Duk, kita harus kembali dan juga Sukmamu harus kembali ke ragamu seperti semula, ajakan leluhur kepada Nara.
Nara langsung masuk ke dalam bulatan cahaya putih bersama leluhurnya yang senantiasa mendampingi dirinya kemanapun berada. Dalam sekejap, Sukma Nara langsung berada di dalam rumah. Dengan cepat, Sukma masuk ke dalam raga Nara. Hitungan detik, tatapan Nara berubah dan tidak kosong seperti biasanya. Mengapa tubuhku begitu lemah sekali ya? Dan badanku sangat pegal, lirihnya. Nara langsung terkejut ketika sosok Richard datang kembali dan muncul dari hadapannya. Ya ampun, kamu itu selalu membuatku kaget saja, cetus Nara. Richard tertawa menatap Nara seraya berkata, aku ingin berjumpa denganmu dan meminta maaf jika kehadiranku membuatmu itu kaget. Nara merespon perkataan Richard dengan senyuman di raut mimik wajahnya. Aku sangat senang dengan kehadiranmu, tetapi esok hari saja, pinta Nara. Richard berubah menjadi sangat marah dengan permintaan Nara. Kau tidak menghargai kedatanganku. Apakah kau tidak senang jika aku bertemu denganmu kembali? Tanya Richard memastikan dengan suara yang menyeramkan sehingga mengganggu Nara. Dengan sigap Nara memberikan jawaban. Bukan seperti itu. Saat ini aku ingin istirahat karena aku benar-benar sangat lelah dan tubuhku sangat lemas. Richard tetap bersikukuh dan tidak peduli dengan jawaban yang telah diberikan oleh Nara. Richard memberontak sehingga merusak barang-barang Nara yang sudah tersusun rapi. Tolong hentikan Richard, protes Nara karena terganggu dengan amukan Richard yang merusak benda-benda di sekitarnya. Dalam hitungan detik, leluhur Nara datang menghampiri Richard lalu menegurnya. Hentikan nak, jangan ganggu keturunanku yang ingin istirahat karena amukan awakmu itu. Teguran kepada Richard dengan sangat tegas. Richard langsung pergi dan lenyap menghilang dalam sekejap mata. Namun Nara tidak bisa melihat sosok leluhurnya. Aku merasakan jika leluhurku berada di sekitarku. Akan tetapi aku tidak bisa melihat keberadaannya, gumam Nara sendiri. Ketika Nara memejamkan kedua matanya, tiba-tiba saja Nara mendengarkan suara jeritan seorang perempuan yang memekikkan telinganya. Gangguan apa lagi ini? Aku ingin istirahat, dari tadi sangat tidak nyenyak sama sekali, keluhan Nara sekaligus kesal. Nara tutup kedua telinganya dengan kedua jari tangannya masing-masing. Semakin lama suara yang ia dengar semakin besar dan terdengar sangat jelas. Ah, berisik, teriak keras Nara. Nara kaget ketika sosok perempuan berambut pendek sebahu dengan wajah yang sangat menyeramkan disertai gigi taring panjang menghampiri Nara. Gadis manis, pekiknya. Nara ketakutan ketika melihat sosok perempuan yang berwujud aneh itu. Ono opo kowe datang ke sini? Ada apa kamu kemari? Tanya Nara. Itu bukan urusanmu. Kamu jangan ikut campur prial ini. Tiba-tiba sosok leluhur Nara datang dan kemudian langsung mengambil wujud perempuan yang mengganggu Nara itu. Ada apa? Kamu mengganggu keturunanku. Lebih baik kamu pergi dari sini, usirnya. Sosok perempuan berambut pendek tertawa dengan sombongnya seraya berkata, hahaha, tidak mudah kamu mengusirku begitu saja. Leluhur yang mendampingi Nara saling bertengkar dengan sosok perempuan yang mengganggu Nara. Bulu kuduk Nara langsung merasakan merinding. Ia merasakan jika sosok leluhurnya datang, akan tetapi ia tidak bisa melihat keberadaannya. Nara tidak nyenyak tidur, ya karena gangguan sosok perempuan yang telah mengganggunya itu. Sang leluhur bertengkar di alam gaib yang tidak terlihat oleh penglihatan manusia biasa. Dengan untayan tasbih yang dipegang oleh sang leluhur mampu menumbangkan sosok perempuan berambut pendek yang mengganggu Nara. Ojo ganggu keturunanku jika kamu tidak ingin celaka, murka sang leluhur yang memberikan peringatan. Sosok perempuan yang menyeramkan itu pun langsung pergi dan menghilang begitu saja. Dalam waktu singkat, Nara merasakan hawa yang begitu tenang dan ia pun langsung tertidur nyenyak. Sedangkan leluhurnya seringkali menjaga Nara ketika ia tertidur. Bahkan sosok kakek yang menjaga Nara seringkali melihat keadaan ruangan kamar sekitar.
Ketika tertidur, Nara mampu mengeluarkan sukma yang ada di dalam dirinya. Nara melihat ada suatu cahaya di hadapannya. Dengan rasa penasaran, Nara mencoba mendekati cahaya itu. Dalam waktu sekejap saja, Nara langsung terperosok ke dalam suatu tempat yang tidak asing baginya. Nara bertanya-tanya, "Loh, kok aku di sini? Kok bisa ya?" Ia melihat ada sebuah rumah yang mirip dengan tempat tinggal salah satu temannya. Nara berceletuk, "Itu rumahnya temanku. Kok seperti rumahnya Ratu ya?" Nara berjalan seorang diri. Ia bergegas ke sekitar rumah yang akan dia telusuri. Ketika sampai di depan pintu rumah, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dengan sendirinya dengan perlahan. Sontak saja Nara terkejut sekaligus panik dengan pintu yang terbuka dengan sendirinya. Dia sangat ragu untuk masuk ke dalam rumah itu, akan tetapi rasa penasarannya lebih tinggi daripada rasa takutnya. "Oh, mungkin saja pintunya sudah rusak," celetuk Nara. Tidak perlu berlama-lama, Nara langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Ia menelusuri ruangan yang ada di dalamnya. Ada berbagai macam patung dewa dan juga dewi, bahkan patung aneh yang sangat menyeramkan seperti gambar iblis. Nara melihat banyak sekali bunga yang bertebaran di seluruh ruangan. Bahkan ada sepercik darah merah yang masih menempel di lantai. "Tempat apa ini? Serem banget," gumamnya dalam batin. Seketika pandangan Nara tertuju pada salah satu kamar yang pintunya terbuka. Nara berjalan perlahan-lahan mengambil kamar itu sehingga masuk ke dalam kamar. Sesamanya di dalam kamar, Nara melihat Ratu yang sedang diikat dengan posisi kakinya ke atas sedangkan kepalanya di bawah. Ratu berkelantungan dengan raut wajah yang sangat-sangatlah sedih, bahkan menangis tanpa suara. Di hadapannya Ratu ini, ada sosok penari cantik sedang membelai wajah Ratu yang berkelantungan diikat sangat sadis itu. Ratu menatap ke arah Nara seakan memberikan sebuah isyarat dengan ucapan pelannya. Akan tetapi Nara tidak mengerti dengan isyarat Ratu. "Tolong aku, ambil tusuk konde yang dirahasiakan oleh ibuku, karena aku tidak kuat dengan ikatan sukma ini dan aku ingin bebas," rintihan pelan Ratu. Nara semakin kebingungan dengan permintaan tolong Ratu. Nara terlihat sangat panik ketika melihat sosok penari menghampiri Ratu dengan membawa senjata tajam dan satu baskom lumayan besar. Sosok penari itu langsung berubah wujud menjadi sosok yang sangat mengerikan dan menyeramkan. Rambut Ratu ditarik oleh sosok penari tersebut. Kemudian senjata tajam yang dipegang oleh sosok itu langsung menempelkan ke leher Ratu. Ya, ketika hendak ingin menggorok Ratu, Nara langsung terbangun dari tidurnya dan benar-benar kaget. Nara mampu mengendalikan sukmanya sendiri. Ketika terbangun, Nara sangat lelah, seperti habis dikejar-kejar oleh orang lain. Ia langsung terduduk diam dan merenung sejenak. Di saat sudah menjelang pagi, Nara masih kepikiran tentang mimpinya itu. Nara bertanya-tanya, apakah ini mimpi semata atau akan terjadi pada temanku? Ia berusaha agar tidak memikirkan hal-hal yang aneh-aneh tentang temannya itu. Nara berharap jika Ratu akan baik-baik saja. Seperti biasanya, Nara melakukan kegiatan rutinitasnya setiap hari di rumah itu ketika hendak bangun tidur. Nara membersihkan seluruh ruangan kamarnya, hanya ada satu lentera yang masih menyala. Nara membuka tutup lentera kemudian memadamkan api di lentera tersebut. Ia membuka jendela yang terbuat dari kayu asli. Udara pagi menyejukkan penghirupan Nara yang pada saat itu membuka jendela kamarnya. Tiba-tiba saja Nara mencium aroma menyan yang berasal dari ruangan kamarnya sendiri. Akan tetapi hanya sekejap saja. Setelah itu hilang aroma menyan itu. Nara menghiraukan yang sudah terjadi pada dirinya. Ia fokus untuk melaksanakan rutinitasnya di dalam rumah. Ketika matahari sudah naik ke permukaan panasnya, Nara langsung bergegas keluar dari kamar dan berjalan keluar rumah. Ia berjemur di bawah terik panasnya matahari.
Nara melihat banyak tetangganya yang sudah mulai bekerja di perkebunan dan sawah dengan membawa alat seadanya. "Mbok, mau kemana, Mbok?" sapa Nara sekaligus bertanya. "Berangkat untuk nanam, Nok," responnya. Nara menjawab, "Oh yaudah, monggo, Mbok." Ia melihat banyaknya petani yang lewat di depan rumahnya dengan membawa cangkul dan pupuk. Ketika Nara sedang bersantai, tiba-tiba saja Cynthia mendatangi Nara yang sedang berjemur di halaman depan rumah. "Nara?" panggil Cynthia lalu menghampiri Nara. Nara menoleh kemudian menjawab, "Ada apa toh?" "Mari sini tak kasih minum dulu," Cynthia menolak dengan sopan. "Ndak usah, aku ingin main saja dengan kamu," ujar Cynthia. Nara tersenyum menatap Cynthia. Di saat itu, Nara dan juga Cynthia duduk di teras rumah. Mereka berdua mengobrol santai. "Kamu berjemur?" tanya Cynthia. "Iya, aku tadi berjemur, ketika kamu datang aku hentikan saja." Cynthia merasa dirinya telah mengganggu Nara. "Walah, minta maaf ya jika aku ganggu kamu," tutur Cynthia. "Nggak apa-apa, aku lebih suka mentingin tamu dibandingkan diriku sendiri. Dari itu aku bisa menghormati orang lain." Cynthia merasa dihormati oleh Nara, akan tetapi Cynthia sangat malu jika dirinya telah mengganggu Nara yang sedang berjemur. Tiba-tiba saja Nara terdiam. Ia langsung memikirkan tentang mimpinya itu. Cynthia penasaran, kemudian ia bertanya kepada Nara, "Kamu kenapa diam saja?" tanyanya. Nara menarik nafas sangat dalam lalu mengeluarkannya perlahan kemudian menjawab, "Semalam aku mimpi bertemu ratu." Rasa penasaran Cynthia semakin meningkat. Ia ingin tahu tentang mimpi yang dialami oleh Nara. "Coba kamu ceritakan saja," pinta Cynthia. Nara ragu menceritakan tentang mimpi yang ia alami. Akan tetapi, Cynthia seringkali membujuk Nara menceritakan tentang mimpi yang dialaminya itu. Dengan terpaksa, Nara menceritakan mimpinya. Cynthia terkejut ketika mengetahui mimpi yang dialami oleh Nara. Ia benar-benar sangat khawatir dengan keadaan ratu. Mereka berdua terdiam tanpa berkata-kata. Nara sangat khawatir jika mimpinya akan menjadi kenyataan. "Aku sangat takut jika mimpiku benar adanya," celetuk Nara. Cynthia menatap Nara, ia tidak mengerti yang dimaksud oleh perkataan Nara itu. "Maksudnya kamu apa?" tanya Cynthia. Nara menghela nafas cukup dalam dan terdiam tanpa berkata apapun. Cynthia akhirnya memberikan usulan. "Bagaimana kalau kita jenguk saja? Sekarang kita langsung ke rumahnya saja, sekaligus ingin tahu keadaan dia kan?" Nara masih terdiam dan memikirkan usulan Sinta. Ketika berpikir berkali-kali, Nara menyetujui usulan yang diberikan oleh Cynthia. "Ya wes, sekarang kita berangkat ke rumahnya dan ingin memastikan keadaan ratu," ucap Nara. Cynthia dan juga Nara bangun lalu kemudian berdiri dari kursi teras rumah. Kemudian mereka berdua berjalan ke rumah ratu. Di dalam perjalanan, Nara melihat sosok makhluk tidak kasat mata beraneka ragam dengan wujud yang berbeda-beda namun sangatlah menyeramkan. Nara tidak menghiraukan penglihatannya. Walaupun sangat mengganggu dirinya, Nara tidak ingin Cynthia mengetahui sosok yang dirinya lihat di sekitar. Ia khawatir jika Cynthia ketakutan dan tidak ingin pergi ke rumah ratu. Sesampainya di rumah ratu, Cynthia mengetuk-ngetuk pintu rumah. Tidak lama dari itu, pembantu yang bekerja di rumah ratu membukakan pintu dan menyambut kedatangan Cynthia bersama Nara. Kalian berdua? Ada apa datang sini?" tanya Mbok Ajeng. Cynthia balik bertanya, "Ndak apa-apa kok, Mbok. Ratu ada di dalam tidak?" "Ada, silakan masuk." Cynthia dan juga Nara masuk ke dalam rumah ratu. Mereka berdua didampingi oleh Mbok Ajeng masuk ke dalam kamar ratu. Ketika Cynthia dan juga Nara masuk ke dalam kamar, Nara melihat sosok penari yang pernah ia lihat masih ada di samping ratu yang sedang terbaring di kasur itu. Akan tetapi wujud penari yang kini ia lihat begitu sangat menyeramkan. Nara berusaha tenang.
Dirinya mengetahui jika sedang ditatap oleh sosok penari itu. Tidak lama kemudian Nara merasakan kehadiran sosok leluhur di sampingnya. Sang leluhur datang mendampingi Nara. Sosok kakek yang mendampingi cucunya menatap tajam ke arah sosok penari yang berdiri di samping ratu. Sosok penari itu menghormati leluhur Nara dan tertunduk kepada sosok kakek. Ketika Nara sedang melamun, sukma yang ada di dalam dirinya keluar begitu saja. Kini Nara bisa melihat sosok leluhur yang berada di sampingnya dan melihat sosok penari yang berada di samping ratu. "Mbah, dari mana mbah sosok penari itu? Kenapa dia itu benar-benar hormat kepada Simbah?" Sosok kakek sang leluhur memberikan jawaban. Dia itu ngerti tata krama buat dirinya sendiri kepada yang lebih tua. Jangan khawatir, dia tidak akan berani untuk mencelakai kamu walaupun aku masih bersama denganmu. Tiba-tiba saja sosok penari itu menghampiri sang leluhur yang sedang bersama Nara. "Maaf mbah, kamu sama anak cucumu butuh apa?" "Anak ini sudah jadi jaminan karena orang tuanya sudah memberikannya kepadaku. Aku akan mengambil nyawa dari raganya selama 100 hari. Dan aku tidak akan mengikhlaskan orang lain merebut nyawanya untuk masuk di raganya," bentak sosok penari di hadapan sang leluhur. Sukma Nara ingin menghampiri sosok penari itu, tetapi ditahan oleh leluhurnya. "Ndak usah diladeni," usul sang leluhur. Sosok penari dan juga sosok kakek yang mendampingi Nara saling bertatapan dengan tatapan tajam. "Namamu siapa?" tanya sang kakek. Sosok penari menjawab, "Dewi." Sukma Nara terkejut ketika ia mengetahui nama sosok penari yang mendampingi ratu di dalam kamarnya. "Asalmu dari mana? Siapa yang menyuruhmu untuk merawat dan menjaga anak perempuan itu?" Sosok penari yang bernama Dewi memberikan jawaban, "Itu bukan urusanmu, dasar kakek tua, jangan mengganggu." Leluhur Nara langsung memegang kepala Dewi. Dalam waktu sekejap Dewi berteriak dan terlihat wujud aslinya yang sangatlah menyeramkan. Mulutnya menganga terbuka lebar dengan kedua bola matanya keluar sampai terlihat darah yang mengucur. "Hentikan!" teriak sosok Dewi. Sang kakek tidak pernah melepaskan tangannya dari kepala Dewi. Sosok penari itu pun masih berteriak sangat keras dengan bentuk rupa yang sangat menyeramkan. Terlihat cahaya terang dari tangan sosok leluhur Nara yang memegang kepala jin berwujud penari itu. "Cahaya apa itu? Benar-benar menyilaukan," celetuk Sukma Nara. Raga Nara terlihat santai sekaligus berbicara dengan Cynthia. Akan tetapi Sukmanya masih berada di luar kendali Nara sendiri. Cynthia tampak kebingungan dengan penglihatan Nara. "Tatapan kamu jangan kosong begitu, nanti kerasukan loh," celetuk Cynthia. Nara dengan santai menjawab, "Kamu tenang saja, aku tidak akan kenapa-napa kok." Cynthia membiarkan Nara, sedangkan Sukmanya melihat raganya sendiri yang sedang berbicara dengan Cynthia. Sesekali ia menatap ke arah ratu yang terbaring di kasur. Terbesit di pikirannya, Nara ini langsung bertanya kepada sosok leluhurnya itu. "Mbah, sekarang ini sosok Dewi itu sudah hilang apa belum?" tanyanya. Sang leluhur menjawab, "Sudah hilang." Nara sangat senang dan bahagia ketika mengetahui jin yang berwujud penari itu sudah menghilang dari kamar ratu. Sukma Nara langsung bergegas masuk ke dalam raganya. Tiba-tiba saja Nara tersontak ke depan sehingga ada yang masuk ke dalam tubuhnya. "Nara, kamu kenapa?" tanya Cynthia memastikan. Nara menghela nafasnya kemudian menjawab, "Enggak apa-apa kok." Cynthia terlihat khawatir dengan keadaan Nara yang seperti itu. Nara memegang kepalanya dengan satu tangan. "Kepalaku benar-benar pening sekali," celetuk Nara. Cynthia langsung mengajak Nara untuk keluar kamar dan duduk di sofa yang berada di area ruang tamu.
Kamu istirahat dulu saja di sini dan jangan kemana-mana ya, saran Cynthia. Nara bertanya, memangnya kamu mau kemana? Cynthia tersenyum menatap Nara. Aku mau bergegas ke dalam kamar lagi, soalnya kasihan juga Ratu sendirian di dalam kamar, jawaban Cynthia. Lalu ia berjalan menuju ke kamar meninggalkan Nara seorang diri di ruang tamu. Nara duduk sendiri di sofa dan melihat ke sekitar ruangan yang berada di dalam rumah Ratu. Hawanya benar-benar sangat tidak enak dan membuat energiku ini terkuras ya, batin Nara bergumam. Nara terduduk lemas. Sesekali ia menghela nafas sangat dalam. Dikala itu Nara merasakan hawa yang sangat panas sehingga membuat dirinya sesak nafas. Nara mencoba mengatur nafasnya. Tidak hanya itu, bulu kuduk Nara berdiri dengan sendirinya. Ia merasakan hawa merinding di sekujur tubuhnya. Nara melihat ke seluruh ruangan dengan waspada. Tidak lama, ia mendengar suara yang sangat bergema besar sehingga membuat Nara ketakutan setengah mati. Keluar dari rumah ini. Jika kamu masih ada di sini sama temanmu, aku bakal membuat kalian itu bakal celaka dan membuat hidupmu itu tidak akan nyaman antara kamu dan temanmu yang nantinya bakal mati. Nara langsung berdiri lalu berlari menuju kamar Ratu. Ia langsung menarik paksa tangan Cynthia yang sedang duduk di samping Ratu. Nara berlari menuju keluar dari rumah Ratu bersama Cynthia. Ketika sudah sampai jauh dari halaman rumah, Cynthia sangat kebingungan dan juga heran dengan perilaku Nara yang tiba-tiba saja menarik paksa tangannya. Sedangkan Bu Ajeng bersembunyi di balik tembok dan menatap tajam ke arah Nara dan Cynthia yang sedang berlari. Tidak lama setelah itu, Bu Ajeng pergi menuju kamar Ratu. Kamu kenapa? Tanya Cynthia yang penasaran. Nara mengatur nafasnya kembali dengan nafas yang tidak beraturan. Ia memegang dadanya sambil menghela nafas cukup dalam. Aku ini mendengarkan suara yang tidak kamu dengar, ujar Nara. Cynthia semakin dibuat penasaran oleh perkataan Nara. Nara kemudian menyarankan agar berhenti berbicara sebelum sampai rumah. Sudah, jangan dilanjut lagi, saran Nara. Cynthia menyetujui saran dari Nara. Ia diam di sepanjang perjalanan. Seperti biasanya, Nara melihat sosok makhluk tidak kasat mata dengan rupa yang sangat aneh dan menyeramkan. Akan tetapi Nara bersikap tenang serta melawan rasa ketakutannya itu, agar Cynthia tidak pingsan di jalan karena panik. Sesamanya di rumah Nara, Cynthia dipersilakan duduk oleh Nara selaku tuan rumah. Silakan duduk, tutur Nara. Cynthia duduk di kursi teras rumah bersama Nara. Cynthia bertanya, sekarang kan sudah di rumahmu nih, kalau boleh tahu kamu mendengarkan suara apa? Nara menjelaskan, aku mendengarkan suara misterius yang menyuruh kita pulang dari sana, bahkan memberikan ancaman kepada kita jika tidak cepat-cepat pulang. Cynthia tersentak kaget ketika mengetahui hal itu. Apakah benar begitu adanya? Tanya Cynthia memastikan. Nara menjawab, jika aku berbohong, mengapa aku menarik tanganmu dengan sangat kuat dan mengajakmu cepat-cepat pergi dari sana? Aku tidak bohong kepadamu. Cynthia terdiam tanpa berkata-kata. Nara merenung memikirkan kejadian itu. Aku khawatir dengan keadaan Ratu. Semoga saja dia baik-baik saja di sana, celetuk Nara. Cynthia turut khawatir ketika Nara berkata demikian kepadanya. Sudah, jangan nakutin aku. Semoga dia memang baik-baik saja, ucap Cynthia yang khawatir dengan keadaan Ratu. Suasana di sekitar menjadi sangat hening. Nara dan juga Cynthia tidak mengobrol apapun. Tiba-tiba saja terbesit di dalam pikiran Nara untuk melakukan puasa mutih. Apa aku harus ritual puasa mutih dan juga meminum darah ayam hitam untuk melawan sosok penari yang selalu mendampingi temanku itu? Aku harus mencobanya, batin Nara berkata-kata. Nara terkejut dan tersadar dari lamunannya. Kamu ini membuatku kaget saja, ketusnya. Nara sedikit kesal dengan Cynthia yang hampir saja membuat dadanya sesak.
Hihihi, dari tadi aku perhatiin kamu itu selalu saja melamun. Nara menatap kesal ke arah Cynthia. Udah, tidak usah marah. Candaan Cynthia agar membuat Nara tidak marah kepadanya. Nara mengetahui isi pikiran dan juga hati yang Cynthia rasakan. Nara tersenyum menatap Cynthia lalu berkata, santai saja, aku tidak akan marah kepadamu. Hanya saja aku hampir sesak nafas ketika kamu membuatku kaget. Cynthia meminta maaf berulang kali kepada Nara. Cynthia bergumam dalam hatinya, semoga saja Nara mau memaafkanku, karena aku takut jika ia tidak memaafkan diriku. Nara tersenyum sekaligus tertawa. Cynthia merasa sangat heran ketika melihat Nara yang sedang menatap dirinya sembari tertawa. Kenapa kamu tertawa sambil melihatku? Tanya Cynthia penasaran. Anda, udahlah, lupakan saja tentang itu. Sekarang aku tahu untuk membuat Ratu tersadar kembali. Cynthia yang semakin dibuat penasaran langsung kembali bertanya, bagaimana caranya? Aku tidak mau salah satu teman kita meninggal dunia. Nara kembali menghela nafas dan memikirkan cara strategi yang ingin ia atur. Apakah di daerah sini ada orang ataupun seorang guru paranormal yang bisa membantu prosesku? Cynthia terdiam sejenak. Tidak lama kemudian Cynthia teringat seorang paranormal yang sakti mandraguna karena kekuatan gaibnya. Aku tahu, ungkap Cynthia. Nara penasaran dan ingin berguru untuk mengasah kemampuannya lebih lagi ataupun lebih dalam lagi, sekaligus ingin memiliki ilmu gaib untuk menolong Ratu. Nara kembali bertanya, namanya siapa? Cynthia menjawab, namanya Mbak Sarjan. Nara meminta tolong kepada Cynthia untuk memberitahu alamat tempat tinggal paranormal itu. Di mana rumah Mbak Sarjan? Tolong beritahu aku, tanya Nara. Ia sangat tidak sabar untuk mengasah kemampuan dirinya agar lebih tinggi, sekaligus ingin menimba ilmu pergaiban. Rumahnya terletak di belakang rumahku. Kalau kamu ingin ke sana, akan aku antarkan sekarang juga. Cynthia menawarkan bantuan kepada Nara. Dengan senang hati Nara menerima tawaran Cynthia kepada dirinya. Aku sangat senang jika kamu mau membantuku, ujar Nara. Cynthia menjawab, tenang saja. Nara dan juga Cynthia terbangun dari kursi. Mereka berdua langsung berjalan menuju ke rumah Mbak Sarjan yang terletak di belakang rumah Cynthia. Di perjalanan, Cynthia dan juga Nara mengobrol satu sama lain. Cynthia yang sudah sangat penasaran bertanya kepada Nara, kamu ada keperluan apa sampai ingin ke rumah Mbak Sarjan? Tanyanya. Nanti juga kamu tahu sendiri kok. Cynthia menjelaskan. Kemudian Mbak Sarjan ini orang pintar paling sakti di daerah sini. Dia paranormal yang memiliki kesaktian dan ilmu mandraguna sehingga tidak bisa dikalahkan oleh siapapun kecuali seseorang yang memiliki ilmu lebih tinggi darinya. Nara cukup senang ketika mengetahui penjelasan dari Cynthia. Tiba-tiba saja Nara merasakan hawa yang sangat dingin. Ia merasakan kehadiran leluhurnya. Tiba-tiba Nara mendengarkan suara bisikan di dalam hatinya sendiri. Duk, kamu jangan lakukan niatmu itu. Itu sama saja kamu itu menyekutukan Allah. Jangan sampai kamu itu kegoda dengan dunia ini dan juga ilmu yang benar-benar sesat. Jangan sampai tergoda. Bisikan sesuatu dari dalam hati Nara. Nara menghiraukan bisikan itu dan tetap ingin melanjutkan niatnya. Sudah sampai, ujar Cynthia. Ketika sampai di halaman depan rumah Mbak Sarjan, Nara kemudian mengetuk-ngetuk pintu yang terbuat dari kayu polos. Permisi Mbah, ucap Nara dari luar pintu. Mbak Sarjan yang sedang melakukan meditasi langsung membuka kedua matanya, kemudian bangun dari duduknya, lalu bergegas membuka pintu luar itu. Mbak Sarjan menatap kedatangan Nara dan Cynthia. Cynthia berkata, maaf Mbah, saya dan juga teman saya ini datang ke sini ada sesuatu yang ingin kami perlukan. Silakan masuk. Nara dan juga Cynthia langsung masuk ke dalam tempat tinggal Mbak Sarjan. Nara melihat sekeliling ruangan yang tidak memiliki lantai keramik ataupun lampu penerangan cahaya. Nara melihat banyak sosok pocong yang berada di dalam ruangan tersebut dengan wajah dan juga bentuk rupa yang sangat menyeramkan.
Nara merasakan lemas di seluruh tubuhnya karena bentrokan energi gaib. Mbak Sarjan menatap ke arah Nara dengan tatapan tajam. Kamu itu punya kemampuan untuk melihat makhluk astral. Ya, senajan kemampuan kamu itu harus diasah lagi, ucap Mbak Sarjan. Nara sangat terkejut ketika mendengar perkataan Mbak Sarjan yang mengetahui tentang dirinya. Mbak Sarjan ini berkata, "Tenang saja, aku mengetahui isi pikiran dan juga hatimu. Bahkan kamu mendatangiku untuk ingin mengasah kemampuanmu dan ingin berguru denganku, bukan?" Tanyanya sekaligus memastikan. Nara hanya menganggukkan kepalanya saja tanpa berkata-kata. Cynthia mewakili untuk memberikan jawaban. Kemungkinan saja ada benarnya juga, Mbah. Nara memberikan isyarat kepada Cynthia agar tidak membuat dirinya malu. Tidak usah malu, aku tahu kedatanganmu ke sini, ujar Mbak Sarjan. Nara menyahut, benar, Mbah. Seperti yang Mbah ketahui, kedatangan saya ke sini. Mbak Sarjan memperhatikan Nara sembari memegang dagu seperti berpikir keras. Auramu sangat berwibawa dan orang-orang segan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu ingin mengasah kemampuanmu itu, kewibawaanmu akan hilang, bahkan terganti oleh ilmu dan juga kekuatan yang aku berikan kepadamu. Tawarnya memberikan pilihan kepada Nara. Nara sangat bingung dengan pilihan yang ditawarkan kepadanya. Beri aku waktu untuk memikirkan tentang ini, pinta Nara. Mbak Sarjan menjawab, silakan saja. Pikirkan secara matang agar tidak menyesali keputusan yang kamu pilih. Nara meminta usulan kepada Cynthia. Ia sangat bimbang dengan pilihan yang ada. Menurut kamu bagaimana baiknya? Tanya Nara. Cynthia ini mengerti dan juga paham akan kondisi Nara. Tanpa berlama-lama, Cynthia memberikan usulan. Coba saja kamu asah kemampuanmu dan berguru kepada Mbak Sarjan dulu. Akan tetapi Nara berusaha berpikir keras. Ia tidak mau menyesal karena sebuah keputusan yang ia pilih. Nara berpikir cukup lama. Cynthia yang berada di sampingnya membujuk Nara agar membuat keputusan dan juga mengambil pilihan yang ada. Sudah, terima saja. Kapan lagi kamu mendapatkan kekuatan supernatural? Lebih baik dari sekarang saja, saran Cynthia. Nara terhasut oleh bujukan Cynthia dan ia lebih memilih untuk melanjutkan berguru kepada Mbak Sarjan sehingga tidak memperdulikan resiko yang akan ia tanggung. Saya siap berguru denganmu, Mbah. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Mbak Sarjan tertawa dengan suara yang menggema. Akan ada beberapa ritual yang harus kamu jalani, ucap Mbak Sarjan. Nara dengan penasaran ia bertanya, apa saja, Mbah, persyaratannya? Mbak Sarjan balik bertanya kepada Nara, apa kamu sanggup melakukan persyaratannya, bocah ayu? Tanya Mbak Sarjan. Dengan sedikit keraguan Nara menjawab, ya udah, akan saya lakukan, tetapi apa saja persyaratannya? Nara bertanya penasaran. Kemudian Mbak Sarjan langsung menjelaskan, kamu harus melakukan ritual dengan meminum darah ayam hitam dan memakan bunga melati sebanyak 7 kali serta melaksanakan mandi kembang di malam Kamis Legi. Apakah tidak melaksanakan puasa muti juga? Mbak Sarjan memberikan jawaban. Puasa muti dilakukan setelah semua ritual yang sampean lakukan itu selesai. Nara sangat keberatan dengan persyaratan yang telah diberikan kepadanya. Nara merespon, baiklah, akan saya lakukan. Mbak Sarjan kemudian mengajak Nara ke suatu tempat yang sangatlah aneh, sedangkan Cynthia hanya menunggu di tempat. Mbak Sarjan berkata, tunggu saja di sini dan jangan kemana-mana. Ya udah, Mbah, saya akan tunggu. Mbak Sarjan kemudian berjalan mengambil patok kelapa yang sudah berisi darah kental, kemudian diberikannya kepada Nara. Ini ditelan ya, jangan dirasakan, usul Mbak Sarjan. Nara tidak kuat menahan aroma amis. Ia merasa jijik dengan darah yang begitu kental. Nara menahan muntah saat memegang batok kelapa yang berisi darah. Kamu minum saja, jangan dirasakan tapi langsung ditenggak, saran Mbak Sarjan. Dengan terpaksa Nara meminum darah. Dalam satu tegukan, darah itu yang berada di dalam batok kelapa itu ia sampai habis tidak tersisa. Kemudian Mbak Sarjan memberikan 7 bunga melati kepada Nara.
Kamu makan bunga melati ini sampai habis, usulnya. Baiklah Mbah, Nara menyantap 7 bunga melati sampai habis. Tidak sampai di situ, ritual yang dilakukan oleh Nara masih berlanjut. Mbah Sarjan menyarankan Nara ini agar menunggu sejenak. Lalu Mbah Sarjan pergi meninggalkan Nara seorang diri. Nara melihat sosok makhluk astral di sekitarnya yang sedang menatap dirinya dengan berbagai bentuk rupa yang sangat menyeramkan. Bulu kuduk Nara merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Sedangkan Mbah Sarjan mengambil air dan juga memasukkannya ke dalam wadah kendi besar lalu dicampur kembang 7 rupa. Mbah Sarjan mengaduk air yang sudah dicampur oleh berbagai bunga sembari membaca mantra. Setelah itu Mbah Sarjan menghampiri Nara. Mbah Sarjan berkata, "Mari ikut saya." Nara dan juga Mbah Sarjan berjalan ke area belakang, yaitu area belakang rumah dukun tersebut. Nara menjalani ritual mandi kembang. Mbah Sarjan menyirami air ke tubuh Nara dengan membaca mantra kembali. Tidak lama kemudian, tubuh Nara bergetar hebat. Sampean harus kuat menahan karena energi yang saya berikan sudah masuk ke dalam tubuh sampean, ujar Mbah Sarjan. Tubuh Nara masih bergetar disertai kedua matanya ke atas. Yang terlihat hanya putih saja. Nara mengalami hal itu selama hampir 1 jam kemudian tersadarkan kembali. Mbah Sarjan ini bertanya, "Gimana?" Nara merintih. "Nyerinya masih sangat terasa dan badanku benar-benar sangat berat." Mbah Sarjan menenangkan Nara lalu berkata, "Energiku sudah masuk ke dalam tubuhmu. Sudahlah, kuatkan saja dirimu sendiri yang menginginkan ilmu dariku kan, dan ingin berguru denganku." Nara terdiam dan tidak menjawab apapun. Mbah Sarjan memberikan saran kepada Nara, "Kamu harus melakukan puasa wetonmu dan puasa muti 47 hari. Jika kamu gagal melakukannya, kamu akan mendapatkan konsekuensi yang ada," tegas Mbah Sarjan. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian bisa saksikan ataupun tonton terus di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Bagaimana tujuan Nara selanjutnya dengan menyelamatkan si ratu ini ya teman-teman. Nah, kalian penasaran kan? Makanya tetap stay tune terus di channel ini. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.